seorang gadis nikah di bawah tangan, tak pernah melakukan hubungan suami istri. Apakah status perempuan tersebut masih gadis atau janda? Aku lah gue ditanya. Bagaimana menyikapi kasus radikalisme yang menyudutkan agama Islam? Bagaimana menyikapi hari akhir zaman? Tidak akan ada orang yang mengejek Islam kalau dia kenal orang Islam yang ada di pesisir selatan. Ada orang pesisir selatan membunuh orang luar pesisir selatan yang datang kemari. Ada? Siaran tibu siko awak pancung kepalono. Nggak ada. Siapapun yang datang ke pesisir selatan mau investasi silakan datang. Jangan gara-gara rekaman ceramah Abdul Somad malam ini lalu dikatakan isu pesisir selatan tidak aman. Jangankan mau investasi, mau ceramah saja polisinya banyak sekali. Ini dikawal Pak Polisi, dibuatkan besi-besi. Ini bukan karena pesisir selatan tidak aman, tapi karena orang pesisir selatan ini terlalu sayang sama ustadznya pula kurus. Kalau sampai sebanyak ini menyalami dia bertanggalan lah tulang-tulangnya nih. Pesisir selatan terbuka, masyarakat Minangkabau jauh dari sifat radikal. Masyarakat Minangkabau kalau radikal tidak akan mungkin dia buka rumah makan, betul? Masyarakat Minangkabau terbuka, dari tari piringnya itu sudah nampak terbuka. Artinya bang, kok piring arti segala. Masyarakat Minangkabau luar biasa. Masyarakat Minangkabau masyarakat yang terbuka, masyarakat egaliter, masyarakat perantau. Tapi kalau sudah dekat Idul Fitri, Idul Adha, mereka akan pulang ke kampung halaman membangun negerinya. Maka kalau mau tahu bagaimana lembutnya, baiknya Islam, datanglah ke bumi Minangkabau, bil khusus lagi ke Painan pesisir selatan. Takbir. Anjing menggonggong kapilah. Kalau ada orang ngejek-ngejek Islam radikal, biarkan aja. Islam itu radikal, Islam itu suka membunuh, Islam itu suka. Bilang aja, anjing menggonggong kapilah. Jadi orang sapi ambu anjing? Enggak ada ambu sapi ambu angku wang anjing angku sen wang senan malah sonjang. Ada seorang gadis melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Kan bisa. Tapi tak pernah melakukan hubungan suami istri. Ada-ada saja. Itulah pertanyaan yang paling aneh. Udahlah kertasnya ditulis di sampul, oh kue. Ada seorang gadis nikah di bawah tangan, tak pernah melakukan hubungan suami istri. Apakah status perempuan tersebut masih gadis atau janda? Aku lah gue ditanya. Ada mempelai laki-laki. Kenapa tamu? Ada wali dari perempuan. Ada mahar. Ada ijab kabul. Ada dua saksi. Mempelai laki-laki, ada wali, ada dua saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada sah. Walaupun supaya awak sagan menjalikannya di muka nini mama. Soalnya nini mama awak memang pohonan gadang, bukan bonsai loh. Tapi insya Allah paham ya. Kalau inya sudah melaksanakan akad, maka setelah akad itu perempuan ini masalah janda tak janda mana mau tahu? Mana tahu kamu mengalami menikah perempuan itu? Jangan mau nikah bawah tangan. Disabi juga namanya nikah siri. Sebab perempuan yang nikah siri kalau terjadi sesuatu tidak bisa menuntut ke pengadilan. Saya ulang sekali lagi, anak-anak gadis, adik-adik ambo, anak kemanakan ambo, jangan mau tertipu dengan laki-laki buaya darat.
Buaya kau binatang paling setia, selamanya dilawi. Kalau naiknya ke dare. Sado binatang yang dilawi kalau naik ke dare. Oh, lintah darat, buaya darat. Insya Allah kita semuanya diberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sah atau tidak kalau anak nikah ayahnya tak jadi wali, diganti sama wali hakim karena ayahnya sudah tak tahu kemana? Berarti ayahnya Bang Toib. Kalau ayah indah ado maka urutannya datuk, kalau datuk indah ado maka urutannya abang, kalau abang indah ado urutannya adia, kalau adia indah ado urutannya abang ayah, abang ayah indah ado urutannya adia ayah. Anam wali awak. Alhamdulillah di bumi Minangkabau ada wali, ada nenek mama. Secara adat anak kemanakan dijaga, digendong, dipelihara. Secara syariat Islamnya nikahnya diurus oleh wali dari pihak ayah, sedangkan untuk urusan adat istiadat adalah nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampai benaung, akarnya tampai baselo, batangnya tampai basanda. Masih bantu itu lah nenek mama awak. Alhamdulillah. Ditampai lain anggotanya bantu itu nenek mama. Indah Pak Ustaz, enggak dapat lagi bantu akarnya tampai enggak. Mangapa itu? Inyo pohon bonsai Pak Ustaz. Ini mamanya bonsai. La ilaha illallah. Kalau ada orang yang tidak sholat, jangan kita yang menasihati dia. Mentang-mentang kalian sudah ngaji, anak muda, bapakmu tak sholat, lalu kau panggil bapakmu, ayah sini sholat, urusan neraka jahanam. Sampaikan ke nenek mama yang cakapnya didengar. Nenek mama, yo, apa kamu ndak sekolah, ndak sholat tuh nenek mama, tolong nasihatinya. Kecil nenek mama, ambo pula lama juga ndak sholat. Kona nenek mama bonsai. Ambo di bumi Minangkabau ceramah sesuku hati ambo. Sebab orang tu ndak akan berang kamu. Orang Minangkabau tidak menganggap ambo ko ustad luanan ceramah sebagai ustad undangan. Mereka menganggap ambo adalah anak kemanakan dan pulang ke kampung halaman. Dan kedua, masalah mahar terlalu mahal. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun. Khadijah janda berumur 40 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah, satu ekor onta paling murah itu pun onta-onta yang udah pensiun lah. Satu ekor onta paling murah 50 juta, kalau 10 ekor 500 juta, 20 ekor 1 miliar. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Mahal apa murah? Banyak namanya saya. Jangan gara-gara ini nanti besok pagi masyarakat Painan unjuk rasa ke Pak Bupati, jangan undang Ustaz Somad lagi karena dia merusak harga mahar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Nabi itu kaya, Nabi itu berharta. Nabi menikah dengan perempuan, maharnya dia buat tinggi, tapi dia bicara untuk umatnya. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling murah maharnya. Baru agak tenang sedikit. Jadi waktu Ambu Sabi, Nabi menikah maharnya 1 miliar. Perempuan yang paling baik, paling murah maharnya. Ibu, bagi tahu ke suami ibu, ke bapak, kalau datang nanti anak-anak muda ini, jangan minta macam-macam, mintakan saja, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju bu? Lah, masuk. Datang mereka dengan mobil mewah, dengan harga yang mahal. Jangan
jangan kau terima, rupanya tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu besok kalau ada suaminya yang tak sembahyang, nyanyikan lagu itu besok sambil masak nasi goreng. Sepohon walaupun hidup. Lagu kau biasa nak lagu kau. Iyo ada laki orang nak sembahyang tu, mudah-mudahan tenggelamnya di pantai Cerocok. Ya Allah, mudah-mudahan semua suami-suami yang belum sholat bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Banyak juga. Ibu punya menantu, mobilnya mewah, hartanya banyak, rumahnya megah, tapi tak sembahyang. Mau? Banyaklah ibu-ibu yang ngomong ke saya, Ustaz Sawan, saya sangka dulu kalau nikah sama dia akan bahagia karena mobilnya mewah, karena rumahnya megah. Rupanya Pak Ustaz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Apa tak babi hutan? As-salatu khairum minan naum. Kata ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang, memang betul, memang babi hutan. Udahlah polisi, punya jabatan, sholat di masjid pula. Beruntung apa tak beruntung ibu kok? Entahlah, kasihan deh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau di kampung orang mana kampung awak mana gitu? Tentu pura-pura bisa. Assalamualaikum. Jaim orang jaga image. Apa hukum perempuan memakai obat? Obat apa lo? Obat menahan haid saat umroh, dan bagaimana menyikapi diri belum nikah, orang tuanya minta mahar terlalu besar. Kau nampak tanya kau laki-laki kok. Darurat tubihul ma'zurat, membolehkan yang terlarang. Hukum aslinya maaf, mungkin cakap ambo kok indak berkenan di hati, pantang, tapi di hukum fikih ambo jawe, biarkanlah darah haid mengalir normal biasa. Tapi karena alasan umroh, orang yang sudah berniat labbaik Allahumma umrah, maka dia mesti tawaf dalam Masjidil Haram. Kalau dia dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh tawaf. Maka cara biar supaya tidak terjadi, padahal umroh hanya 11 hari, selama 11 hari itu dia tahan keberangkatan jadwalnya, tidak ada keberangkatan umroh mengikut jadwal haid. Tidak ada pilot itu batanya sudah berhenti. Maaf. Oleh sebab itu maka ulama berfatwa boleh memakan pil penangkal haid, pil apa namanya? Itu penunda dengan syarat konsultasi ke dokter. Tanya Pak dokter, tanya dokter yang amanah. Assalamualaikum Bu dokter, ibu kalau periksa ke dokter nan padusi. Kecuali di painanku lah mati sedo dokter padusi. Tinggal lapak ke dokter sulang. Banyak karena kini ibu-ibu nak lo mau ke dokter padusi. Ibu ke dokter mana? Itu ada dokter yang muda yang ganteng itu. Kok gatal? Ibu-ibu mesti ke dokter perempuan. Janji? Jangan ada dusta di antara kita.